Shalom adik-adik yang ada di rumah. Wah, Mbak Agenda senang banget nih. Minggu hari ini Mbak Agenda bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya nih adik-adik yang di rumah? Coba Mbak Agenda mau tes suara dari adik-adik di kelas balita. Apa kabar? Wah, Mbak Agenda dengar kata sukacita Mbak Agenda. Coba yang kelas kecil. Apa kabar? Luar biasa Mbak Agenda. Luar biasa Mbak Agenda senang. Untuk kelas besarnya, apa kabar? Luar biasa juga. Senang banget deh kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dan juga kita mau memuji Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau bersama-sama yuk kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memimpin dan memberikan Roh Kudus-Mu berada di tengah-tengah kami untuk bisa memberikan kami berita kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, Mbak Agenda udah sabar nih pengen bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Kita mau memuji Tuhan. Yuk, kita semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Oke, yuk. Ya, bertambah-tambah cintanya setiap pagi dan setiap hari. Tuhan baik banget ya adik-adik sama Mbak Agenda, sama adik-adik yang di rumah, mama, papa. Nah, adik-adik Mbak Agenda mau tanya nih sekarang. Adik-adik di rumah ada yang mempunyai sosok pahlawan di hidup adik-adik? Coba Mbak Agenda mau denger dong. Ya ampun, setuju banget deh sama adik-adik yang di kelas balita, kelas kecil sama kelas besar. Tadi Mbak Agenda dengar katanya, Mbak Agenda, Tuhan Yesus pahlawan aku. Iya bener banget teman-teman, adik-adik semua. Tuhan Yesus pahlawan kita. Gimana dia gak jadi pahlawan kita? Dia yang menolong kita, dia menemani kita saat kita sedih, saat kita bahagia. Dia juga yang selalu menyemangati kita saat kita lemah. Yuk, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Yesus pahlawan kita. Kita mau menyanyikan Yesus pahlawan kita. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Yesus jagoanku, takkan
menyiapkan Alkitab yang tadi sudah adik-adik persiapkan di awal. Sebelum kita mau membaca Alkitab kita, mari kita mau menyanyikan satu pujian firman-Mu kita bagi kakiku. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang boleh Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu setiap harinya. Tuhan, sebentar kami mau membacakan firman-Mu, kiranya Engkau yang menyertai kami dalam pembacaan firman dan dalam mendengarkan berita kebenaran-Mu. Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir dalam kami mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya tadi sebelum kita ibadah. Nah, kita mau baca bersama-sama yuk Alkitab kita yang hari ini kita akan baca dari kitab Ester. Kitab Ester pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ke-6, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Bawa ulangin ya. Ester pasal yang 7 ayat pertama sampai dengan 6, kemudian dilanjutkan ayat ke-9 sampai dengan 10, dan Ester pasal 9 ayat ke-20 sampai dengan 22. Yuk kita baca bersama-sama. Baginda pimpin dalam pembacaannya ya. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja.
Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, siapakah orang yang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Hanam, orang jahat ini. Maka Hanam pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ayat ke-9, sembah Harbona salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, silakan dia daripada tiang itu. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Kita lanjut pada pasal 9 ayat 20 sampai 22. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Kita akan bercerita tentang Ratu Ester. Tema kita pada hari ini adalah berani membantu yang lemah. Berani membantu yang lemah. Wah, Baginda punya video untuk kita bersama-sama tonton. Yuk kita lihat videonya. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester.
Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Cerita tentang Ratu Ester menarik ya. Dia adalah sosok yang cantik, cerdas, pintar, dan juga pemberani. Wah, dia itu memang sosok juga yang taat dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia. Seperti tadi ceritanya di video sebelumnya, bahwa Ratu Ester telah menyelamatkan saudara laki-lakinya dan juga teman-temannya orang Yahudi dari si panglima besar si Haman yang mencoba untuk membunuh mereka. Nah, seperti Ester yang menjadi pahlawan bagi teman-temannya dan juga saudara laki-lakinya Mordekai. Wah, kita juga harus meneladani Ratu Ester dalam hal keberaniannya, berani untuk melakukan hal yang benar. Nah, adik-adik, seperti Ratu Ester tadi, ayo, siapa yang di sini suka membantu teman, membantu orang tua? Wah, kalau Mbak Agenda lihat dari sini, adik-adik semua di rumah pada tunjuk tangan. Hebat-hebat ya memang adik-adik GKJ Bambu Kuning, luar biasa keren. Iya adik-adik, kita bisa menjadi pahlawan tidak hanya dengan melalui berperang, tetapi dengan cara membantu orang tua, membantu teman. Misalnya membantu teman apa? Benar, misalnya adik-adik balita atau adik-adik di kelas kecil atau bahkan di kelas besar, memberikan makanan buat temannya, berbagi makanan. Kemudian jika temannya di sekolah ada yang tidak memiliki pulpen, buku, adik-adik juga bisa berbagi. Nah, kalau di rumah membantu orang tuanya seperti apa? Wah, ini kelas besar pintar-pintar juga nih. Katanya dengan cara merapikan tempat tidur sendiri. Luar biasa, benar sekali. Nah, itu salah satu contoh teladan yang kita bisa lakukan. Karena tidak perlu melakukan hal-hal besar, tapi melalui hal kecil pun kita bisa menjadi seorang pahlawan. Kita harus berani seperti tadi contohnya Ratu Ester yang memiliki keberanian untuk membantu yang lemah. Nah, saat kita di kehidupan kita juga bisa melakukan hal seperti itu, yaitu membantu teman-teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Terus teman-teman kita misalnya yang digangguin sama teman lainnya, kita bisa bantu. Itu salah satu contoh yang dapat kita teladani dari Ratu Ester. Ya, yuk kita bersama-sama, kita harus berani menjadi teladan, menjadi pahlawan untuk sekitar kita. Ya, sebelum kita menutup kita pada hari ini, yuk adik-adik semuanya kita mau bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh melihat salah satu teladan
yang boleh kami teladani kembali ya Tuhan, yaitu Ratu Esther dengan keberaniannya dalam memperjuangkan kebenaran Tuhan. Kami juga mau belajar untuk menjadi anak-anak yang memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar dan untuk membela yang lemah. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memimpin kami, Engkau yang akan menyertai kami atas perbuatan-perbuatan baik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebagai lagu penutup, kita mau menyanyikan pujian lagu Aku Pahlawan Kecil. Oke, yuk kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita kitab kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, Bagenda minta untuk adik-adik selalu tetap semangat, ceria, dan bersukacita. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan ya adik-adik. Terapkan protokol kesehatan dimanapun. Nah, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.